menanggapi kisah karomah yang katanya seseorang melakukan mi'raj dalam satu malam sampai puluhan kali. Dalam kisah ini saya temukan cacat nalar, cacat ilmiah. Ketika kisah mi'raj puluhan kali ini dikritik, para pembelanya bahkan si pendakwanya langsung berargumen dengan hadis Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'mini. Sholat kan mi'rajnya orang yang beriman. Ketika si fulan itu melakukan sholat kan berarti melakukan mi'raj. Ya kalau ujung-ujungnya kembali kepada hadis Nabi itu ya berarti bukan karomah dong. Ya boleh. Karena kita tidak menafikan sholat 70 kalinya itu, puluhan kalinya, enggak. Yang kita nafikan perbuatan itu, peristiwa itu disebut karomah tuh. Ya berarti kan bukan karomah, letak karomahnya di mana? Kalau ujung-ujungnya ternyata sholat. Coba kita kembalikan kepada Bughyatul Mustarsyidin. Sayyid Abdurrahman menjelaskan, memberikan definisi karomah. Wal karomatu wahya ma tadharu ala yadi kamilil mutaba'ati li nabihi min ghairi ta'allumin wa mubasyarati sababin. Kalau tahu ujung-ujungnya sholat, letak karomahnya di mana? Kalau mau nyeleneh tuh begini. Mahesa tiap malam juga mi'raj gitu. Ya. Apa mi'raj apa maksudnya? Ya maksudnya ngelonin istri gitu. Kan mi'raj itu naik gitu. Naikin istri. Yopo kok katanya karomah atau ujung-ujungnya cuma masalah bahasa. Kisah dan pengakuan ini, kisah ini ya mirip dengan pengakuan beberapa tokoh juga yang katanya wali, yang katanya kutub, yang katanya hakikat ma'rifat, yang katanya dapat ilham, yang katanya dapat kasyaf. Adalah salah seorang oknum menyebut orang kafir sebagai Rasulullah. Ketika dikritik ujung-ujungnya berdalil dengan bahasa. Kan di Al-Quran ada katanya. Wa arsalna riyah, Allah ngutus angin. Wa arsala alaihim tayron ababil, Allah ngutus burung. Loh kok ternyata ini tentang bahasa? Ya berarti bukan ilham dong. Ya berarti bukan karomah dong. Ya berarti bukan maziyah. Atau Maesa juga bisa nyeleneh. Boleh nggak Maesa gunakan kata-kata nih? Ya, sebenarnya sudah saya pakai sih di beberapa kesempatan kata-kata dajjal. Dajjal kan artinya pembohong. Sepasnya saja sih lah. Jadi jangan berlebihan lah dalam membawakan cerita ya. Inilah yang saya maksud halu. Antara dalil dengan yang didalili tidak nyambung. Terkesan ilmiah ketika salah satu tokoh dikritik lalu berdalil. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Dalil ini malah menguatkan pengkritik. Poinnya pada video ini untuk masyarakat agar lebih cerdas lagi memahami. Ya, jangan dimakan mentah-mentah. Jangan sembarangan mempercayai sebuah kisah ya. Dan buat para mubalik, tolonglah berhati-hati. Ya, kalau cerita itu jangan fokus kepada agar menunjukkan kita ini hebat gitu loh. Nenek moyang kami hebat, nggak usah lah gitu lah. Tolong sih kasihan masyarakat ini loh. Kalian meminta Mahesa Al-Bantani agar menjaga lisan, agar menjaga akhlak, tidak ngeritik lagi. Ya kalau kaliannya begitu, bagaimana Mahesa tidak mengkritik? Karena Mahesa tidak akan membiarkan umat dicekokin dengan dongeng-dongeng yang bersifat sebuah pengakuan sepihak gitu. Jadi sudahlah. Ya saya minta nih buat para mubalik tokoh-tokoh yang nongol di media sosial. Ya jangan terlalu lekoh kata orang Tenara itu dalam bercerita itu ya. Jangan terlalu berlebihan. Suatu ketika saya mengkritisi cerita salah seorang Habib. Lalu pembelanya menunjukkan kitab. Ada Kang Mahesa katanya di kitabnya. Akhirnya kita buka baca bareng-bareng kitabnya ya, di TikTok. Dibuka kitab. Ternyata isi kitabnya tidak sesuai dengan yang diceritakan si oknum Habib ini. Artinya terjadi penambahan yang sangat luar biasa. Ketika dibukakan kitabnya, lalu saya katakan begini. Wah Kiai, kalau diisi kitab itu namanya kalau nggak salah Habib Abu Bakar ya, pemilik pembuat kitab. Kalau di kitabnya Habib Abu Bakar saya taslim. Kan tetap nggak sama dengan yang diceritakan oleh oknum Habib yang sekarang. Jadi mohon ya kalau cerita itu jangan berlebihan. Ada wilayah-wilayah yang sudah sakral, ada wilayah-wilayah yang sudah memiliki pakem sendiri. Jangan terlalu lah. Ya. Orang seperti Mahesa akan tetap jadi Mahesa selama banyak oknum mubalik yang cerita sembarangan dan serampangan. Ini bukan tentang kebencian satu golongan, satu tokoh, satu profesi. Tapi saya tak akan membiarkan umat dicekoki dengan dongeng-dongeng khurafat. Jangan sampai, tolonglah mubaliklah. Ini saya minta baik-baik nih ya.
Capek juga, saya juga pengen berhenti ngeritik ini. Udah lelah, nggak mau ngeritik ini. Buat masyarakat tetap hati-hati lah ya, tetap jaga rasionalitas, tetap jaga akal sehat ya. Ada batasan-batasan dalam mencintai, dan tidak semua hal bisa saya sampaikan dalam durasi yang terbatas ini. Oleh karenanya saya membuka live di TikTok, berdialog dengan para pemikir-pemikir. Bukan hanya datuk-datuk Anda, bukan hanya guru Anda yang punya kisah mazia itu. Orang lain juga mungkin punya kisah mazia itu, bahkan dialami langsung. Tapi sebagian orang memilih menjaga lisannya untuk tidak menceritakan, memilih tidak menceritakan demi masyarakat, demi menghindari kesalahpahaman ya. Bukan hanya kalian yang pernah mimpi, bukan hanya kalian yang mengalami kejadian luar biasa, mungkin orang lain banyak ya. Tapi pemikir yang memikirkan kondisi kapasitas pikiran manusia lebih memilih menyembunyikan itu. Jadi tolong bijaklah ya. Sebagaimana para aulia, para ulama zaman dulu ya. Jangan sibuk kalian mempromosikan siapa kalian. Pesan terakhir buat netizen, hindari kalau ada orang di media sosialnya, di media sosial ngomong-ngomong tarekat, hakikat, marifat. Hindari kalau orang sudah ngomongnya ngaji diri, ngaji hakikat, ngaji marifat, tapi nggak sholat. Hindari. Itu orang-orang zindik. Hindari mafia bergamis ya.